Baik anak-anak, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Baik. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai unsur-unsur dalam hukum ya. Masih ingat kalian? Ada 5. Coba sebutkan. Hakim, sanksi, Ya, hakim, sanksi, penggugat, tergugat, dan bukti sumpah. Iya, bukti sumpah. Sudah jelas ya? Dan hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Kita dibagi jadi 2 pertemuan. Yang pertama, ini pertemuan pertama, kita ambil yang bagian awalnya, kemudian pertemuan yang kedua ambil bagian terakhir, subbab terakhir. Diharapkan kalian bisa mengetahui ketentuan pernikahan Islam secara baik. Coba dibagi. Bisa kelihatan jelas nggak? Kurang? Kurang, oke. Jelas ya? Jelas. Oh iya, sebelumnya Ibu mempunyai ilustrasi. Ini adalah ilustrasi pernikahan. Jika dikaitkan dengan materi, ada yang bisa memberi pernyataan? Saya Bu, Ya, bagus. Nah. ada calon suami, Ya, calon istri, ya. 2 wali, dan 1 2 wali. 1 wali, Ya, 1 wali. 2 saksi ya. 2 saksi. Walinya tetap 1 ya. Bapaknya 2. Bagus. Ini adalah sebuah ilustrasi pernikahan. Kalian besok akan melewati ini kan? Iya. Ya, bagus juga. Nah, coba simak ya. Itu modulnya. Ada berapa halaman itu? 4 ya, 4. Pernikahan. Pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahon. Nikahon artinya sama perkawinan, yaitu zawajun. Ini artinya perkawinan. Boleh dicoret-coret ya modulnya. Perkawinan. Apa arti perkawinan di situ? Definisinya? Suatu akad yang memperlakukan perkawinan Ya. antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu yang tidak boleh dinikahi karena nasabnya. Untuk kalau secara luasnya di situ apa? Secara luasnya menikah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Iya, di sini ada syariat Islam. Mengapa? Karena di sini menggunakan pernikahan dalam Islam. Jelas ya pengertiannya? Jelas.
pernikahan. Kemudian kalau akadnya, akadnya di Indonesia disesuaikan dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya kalau akadnya bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab juga bisa. Misalkan bahasa Arab ya, misalkan Eva. Misalkan namanya Eva ya, Eva Andika. Gini. Misalkan saya sebagai walinya. Wali berarti yang menikahkan. Akadnya kalau pakai bahasa Arab, angkah tuka wazawas tuka binti Eva Andika al-Mahdin halalan. Saya nikahkan putri saya bla 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 gitu. Terus kalau yang gini, yang calon suaminya qabiltu nikahaha wa tazwijaha al-madzkurin wa raditu bihi waliyu taufik. Jadi serah terima, ijab qabul itu serah terima. Yang penting dalam pernikahannya adalah serah terima. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah dalam Islam yaitu ada Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat apa? An-Nisa. An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Yang artinya coba dibacakan Mbak Rahma. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, benar. Kalau kata kuncinya kalian bisa mengambil, itu bahasa Arabnya salah ya ketikanya. Yang benar di sini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Garis bawahi yang ini, masna wa thulatha wa ruba'. Jadi kalian bisa pilih masna wa thulatha wa ruba', 2 atau 3 perempuan yang kalian sukai. Itu jadi yang laki-laki boleh menikah 2, 3, 4 yang disukai. Kalau hadis Nabi di situ belum ada ya. Hadis Nabi itu dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis Bukhari dan Muslim. Coret saja, tulis saja di situ, yaitu aku mengawini perempuan. Jika diambil dari hadis Nabi. Untuk pengertian sudah ya, hukum sudah. Kemudian hukum yang kedua yaitu menurut jumhur ulama. Ada yang tahu jumhur ulama itu apa? Jumhur ulama itu ketetapan sebagian besar ulama. Ada berapa di situ? Ada berapa ketetapan ulama? 5. Yang pertama kita ambil mubah. Kapan pernikahan itu hukumnya mubah? Yaitu bila mana seorang tidak terdesak, ya, lanjutkan, oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Ya, jika dia tidak khawatir berbuat zina, itu dia nggak apa-apa. Jadi nggak bisa terburu-buru gitu. Terus yang kedua, sunnah. Bila mana sunnah? Jika seorang sudah mampu dan tidak khawatir berbuat zina. Misalkan Mas Selamat sudah berumur 25 tahun, dia sudah mampu bekerja, tapi dia belum pengen nikah karena dia yakin tidak khawatir berbuat zina. Sunnah jelas ya? Ya. Yang ketiga coba wajib. Wajib yaitu ketika sudah mempunyai bekal dan apa di situ? Untuk menafkahi istri. Berarti di situ sudah mampu dan Khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji. ya, dia khawatir berbuat keji. Berarti kata kuncinya mampu dan khawatir berbuat keji atau berbuat zina.
Selanjutnya, haram. Haram bila mana seorang berniat untuk menyakiti. Misalnya, Mbak Sekar cantik banget ya, kayak terus aku mau nikahin dia, mau ambil hartanya, kalau udah kira aku tinggal. Nah itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Yang terakhir, makruh. Coba Mbak bilang makruh. Jadi baca. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bakal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Ya, belum mampu secara mental. Sampai di hukum pernikahan jelas? Jelas. Selanjutnya persiapan pelaksanaan pernikahan. Ada dua ya. Yang pertama meminang dan melihat calon suami atau istri. Apa itu meminang? Permintaan laki-laki kepada perempuan untuk menjadikan seorang istri. Ya, meminang. Bagaimana caranya? Caranya ada dua, yaitu terang-terangan dan sindiran. Terang-terangan itu kepada siapa? Kepada gadis atau janda yang telah selesai masa idahnya. Masa idah itu apa? Masa menunggu. Masa menunggu karena dikhawatirkan setelah cerai atau mati itu biasanya ada janin yang hidup di dalam perut. Jadi harus ada masa menunggu. Nah, masa idah yang ditinggal mati suaminya, masa idah yang dicerai dan masih haid itu 3 kali suci. 3 kali suci kurang lebih 3 bulan. Kemudian masa idahnya yang dicerai dan sudah tidak mens itu 3 bulan. Bisa menopause. Kemudian mati dan tidak hamil. Mati tidak hamil itu 4 bulan 10 hari. Yang selanjutnya cerai atau mati. Yang hamil itu masa idahnya sampai melahirkan. Setelah masa idah selesai, kalian boleh nikah. Begitu. Sindiran ini dilakukan pada janda yang masih dalam masa idah. Jadi dalam masa menunggu. Misalkan ada janda, nggak boleh langsung, kamu mau nggak jadi istri saya? Nah itu kan terang-terangan. Paling tidak udah ada belum, gitu ya. Itu bisa jadi sindiran atau kode-kodean. Selanjutnya, perempuan yang boleh dipinang. Apa saja? Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Ya, itu jelas ya. Selanjutnya, perempuan yang tidak dalam masa idah. Ya, tadi berarti kalau dalam masa idah melalui sindiran. Selanjutnya yang ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Ya, jelas. Kemudian melihat calon suami atau istri. Itu ada berapa? Melihat calon suami atau istri. Ada nggak? Oke, yang pertama itu menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu melihat wajah dan telapak tangan. Seperti dalam film Ayat-Ayat Cinta yang pertama, Fahri melihat Aisyah karena Aisyah bercadar, dia cuma melihat wajahnya saja dan telapak tangan. Itu. Kemudian yang kedua itu Abu Dawud. Abu Dawud itu melihat seluruh tubuh. Memang ada yang seluruh tubuh, tapi kalau di Indonesia masih jarang. Jadi kita nggak usah kaget, nggak usah kaku. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Ada yang melihat seluruh tubuh, tapi jarang. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Hampir sama jumhur ulama, tapi ditambahin kaki. Wajah, telapak tangan, dan kaki. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum? Lanjut ya. Mahram atau perempuan yang haram dinikahi dibagi menjadi dua, yaitu selamanya dan sementara. Yang selamanya, yang pertama apa ya? Karena nasab yaitu keturunan. Yang pertama ibu ke atas, nenek. Jadi nenek ke atas itu haram. Anak perempuan dan semua jalur ke bawah, anak perempuan dan anak perempuannya dan semua jalur ke bawah. Bibi dari jalur ayah ke atas mutlak haram,
Kemudian anak perempuan saudara laki-laki atau ponakan. Yang kedua, pertalian nikah. Pertalian nikah yaitu istri ayah, istri kakek, nenek ya, berarti ibu mertua. Yang selanjutnya ketiga yaitu karena susuan. Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab, karena air susu berapa tetes sudah mengandung nasab. Kemudian anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, dan anak perempuan laki-laki atau anak perempuan saudara laki-laki atau anak perempuan saudara perempuan, berarti keponakan. Kemudian yang kedua, sementara yang kedua ya, mahram yang kedua, perempuan yang haram dinikahi yang kedua yaitu sebab sementara. Yang pertama, pertalian nikah. Semua yang dalam ikatan pernikahan tidak boleh dinikahi. Kemudian masa idah, masa menunggu ya, tadi jelas tidak boleh dinikahi, harus selesai masa idah. Yang kedua, Talak 3, Talak bin Kubro. Nah, besok kalian coba lihat film Talak 3. Di situ ada beberapa permasalahan seperti yang dilakukan oleh Claudia Sinjabila dan Vino G. Bastian, bahwasanya mereka terlilit utang, tidak bisa nikah. Mereka sudah bercerai talak 3 dan tidak bisa kembali ke suami yang pertama. Mereka harus melakukan pernikahan dengan suami baru dan melakukan hubungan, ya begitu. Yang ketiga, memadu 2 orang bersaudara. Di sini ada yang mau dimadu? Tidak. Saudara perempuan istri, sepupu istri, bibi istri, ponakan istri, dan semua yang berhubungan dengan istri. Selanjutnya, berpoligami lebih dari 4. Jika laki-laki mau menikah lagi tetapi sudah 4 kali, maka harus menceraikan salah satunya. Ya. Yang terakhir, perbedaan agama. Tolong berikan contoh kasus pernikahan beda agama. Saya? Ya. Pernikahan antara Audi Marisa dan juga Antonisi. Oh iya, itu pernikahan beda agama ya? Iya. Iya, itu tidak boleh dinikahi. Tapi di sini kasusnya maudinya Islam. Jadi seperti kasusnya itu seperti misalkan Pak Slamet menyukai Stefani yang beragama selain Islam. Jadi Stefani itu mahram perempuan yang haram dinikahi. Stefani boleh nikah kalau sudah masuk Islam. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya, macam-macam pernikahan terlarang. Di situ ada berapa? 4. Iya. Pernikahan terlarang. Di sini ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah sederhananya adalah kawin kontrak. Ada yang pernah nonton film kawin kontrak? Belum ya? Belum. Itu nikah mut'ah itu kawin kontrak. Jadi semua melampiaskan hawa nafsu dan sementara waktu. Cuma waktunya ditentukan gitu. Dilingkari aja kata kuncinya, melampiaskan hawa nafsu dan sementara waktu. Contohnya kalian bisa dilihat dalam film kawin kontrak. Selanjutnya nikah yang kedua, nikah sigor atau nikah kawin tukar, yaitu bila mana seseorang menikahi seorang perempuan tanpa mahar dengan perjanjian laki-laki itu akan menikahi perempuannya. Jadi tukar keuntungan gitu. Kemudian nikah tahlil. Nikah tahlil itu apa? Ada hubungannya dengan talak 3, yaitu nikah yang dilakukan oleh seseorang yang kedua, suami kedua, supaya istri
supaya istri dapat balik lagi ke suami yang pertama. Itu diniati seperti itu tidak boleh, terlarang. Nah, yang terakhir itu nikah beda agama. Nikah beda agama jelas tidak diperbolehkan. Ada agama seperti Islam, Nasrani. Nah, Nasrani sekarang sama dulu itu beda. Yahudi Nasrani itu dulu namanya ahli kitab. Orang Muslim boleh menikah dengan ahli kitab itu dulu, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Mengapa? Karena mereka disebut ahli, meskipun Yahudi Nasrani, tapi ajarannya mereka tetap mentauhidkan Allah. Jadi nikah beda agama itu jelas tidak boleh. Kalau dulu memang boleh menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab itu yang dimaksud Yahudi Nasrani, tapi sekarang ajarannya sudah tidak murni. Nah, dari di sini ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya. Kalau pernikahan antara Nela Karisma dengan suaminya itu bagaimana ya? Nela Karisma sama suami. Nela Karisma itu bukan Muslim ya? Bukan. Dori Harsa itu Muslim tapi dia murtad. Jadi dia murtad duluan. Aslinya seperti itu ya. Jadi mereka Nela Karisma kemungkinan sama Dori Harsa sudah satu agama. Jadi bukan Islam. Bisa saja. Jadi pernikahannya sah-sah saja kalau Dori Harsa sudah murtad. Gitu. Ya, jelas? Masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau gitu Ibu beri tugas ya. Tolong dibagi. Nanti dikumpulkan jawaban pendek. Yang pertama ya. Dasar hukum pernikahan Islam terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, masa iddah adalah masa. Yang ketiga, cara mengajukan pinangan kepada gadis. Dan yang terakhir, nikah mut'ah adalah nikah. Kalau sudah dikumpulkan. Kita bahas ya. Tadi pertanyaannya, dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Masa iddah adalah masa menunggu. Cara mengajukan pinangan kepada gadis, ya terang-terangan. Sumpah lian adalah sumpah tuduhan. Ya, nikah mut'ah adalah Pelampiasan harapan. ya bisa, kawin kontrak bisa, tenggang waktu bisa. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum ditutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya. Ketentuan pernikahan sangat penting dipelajari bagi masyarakat, terutama sebagai bekal seusia. Bagus. Nah, bagian dari bab ini selesai. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang pernikahan dalam Islam, namun beda subbab. Ibu tugaskan kalian untuk menonton film Talak 3. Coba analisis dikaitkan dengan materi yang ada, beri tanggapan. Begitu ya? Ya. Mari rapikan tempat duduk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.